Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Karena itu, mari kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Karawang. Kita mempersiapkan hati kita memasuki saat-saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Kristus Yesus anak-Mu, terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh. Sang kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga sudah ditolong dan diberikan Tuhan kekuatan sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas dan pendidikan kami. Karena itu Tuhan, kami akan mengadakan ibadah kategorial remaja pemuda HKBP Resort Karawang ini. Kiranya berkatilah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun kami harus mengadakan ibadah ini di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan mempersatukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dan layakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kategorial kita pada malam hari ini dari kitab 2 Tawarikh pasal 7, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita disapa oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari, yang diambil dari kitab Nabi Daniel pasal yang pertama dimulai dari ayat 3 sampai ayat 6. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Di istana Babel, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun
dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Ajaria. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan karakter pasti didambakan setiap orang. Setiap orang ingin dirinya terbaik dan memiliki karakter terpuji di sepanjang kehidupannya terhadap orang-orang sekitarnya. Demikian juga yang didambakan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Pada masa ini bangsa Israel dan Yehuda terbuang masuk menjadi jajahan Raja Babel Nebukadnezar. Karena itu secara otomatis masyarakatnya juga menjadi jajahan bagi bangsa Babel. Keadaan itu membuat bangsa Israel menjadi tawanan yang tidak memiliki kemerdekaan yang utuh. Tetapi pada masa itu Raja Babel Nebukadnezar menitahkan kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, dengan maksud mereka dikarantina dan dikhususkan dengan makanan yang khusus dari istana atau kerajaan selama 3 tahun. Sesudah mereka lulus dari karantina atau proses yang diadakan oleh istana, maka mereka harus bekerja pada raja. Dalam nats ini diberitakan bahwa ada 4 orang yang berasal dari orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Ajaria. Mereka terpilih dari orang-orang muda yang dititahkan raja kepada Aspenas supaya dibawa kepada kerajaan atau istana Babel. Kita lihat saudara-saudari yang terkasih, keempat orang yang sudah terpilih dan salah satu di antaranya adalah Daniel, dia terpilih memasuki proses yang sudah dilakukan oleh istana Babel. Dan di situ dititahkan oleh raja bahwa mereka harus disamakan dan diberi pelapor setiap hari yang memberikan santapan atau makanan serta minuman yang biasa diberikan kepada raja. Tapi Daniel dan ketiga temannya itu tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Dari ayat selanjutnya kita bisa membaca bahwa Daniel dan ketiga temannya itu memilih memakan sayur dan meminum air. Dan ternyata mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang tidak kalah, yang memakan, yang menyantap dari setiap yang disediakan istana. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus remaja pemuda HKBP Resort Karawang, nats ini menggugah kita dan mengajak kita bagaimana supaya kita memiliki karakter yang baik. Kalau Mazmur 119 ayat 9 sampai 10 jelas mengatakan di sana bahwa setiap orang muda dapat
berkelakuan baik dan terpuji karena hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dan bersedia melakukan apa yang dititahkan oleh Tuhan. Maka karakter atau keistimewaan yang dituntut oleh Raja Nebukadnezar ternyata bisa terjadi, bisa ada bagi Daniel dan ketiga orang temannya. Mereka bisa menjadi orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Mereka bisa menjadi orang yang berperawakan baik. Mereka bisa menjadi orang yang dapat memahami berbagai-bagai hikmat. Bahkan mereka berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Dengan kata lain, mereka menjadi orang-orang yang cakap, yang layak dan patut untuk bekerja dalam istana Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Bahkan mereka bisa menerima pengajaran tentang tulisan dan bahasa orang Kasdim. Karena itu, sahabat muda, remaja, pemuda HKBP Karawang, kamu juga bisa menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang terpuji, kalau memang benar-benar mendengarkan firman Tuhan serta menghidupinya. Karena itu, mari meneladani Daniel dan ketiga temannya itu, yang setia dan teguh dalam pendirian, yang memiliki integritas yang baik, sehingga mereka tetap dipercaya dan cakap untuk bekerja, bahkan di dalam istana Raja Babel sekalipun. Karena itu pembuangan, penjajahan, bahkan kata sekarang pergumulan dan kesulitan bukanlah sesuatu yang membuat kita mundur dan tidak layak dalam perjuangan kehidupan ini. Tapi justru Daniel dan ketiga temannya ini memberikan semangat kepada kita bahwa menghidupi firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan dan memakan makanan yang sederhana, sehat dan bersih itu juga bisa membentuk dan membantu pertumbuhan kita sebagai orang-orang muda yang menjadi andalan dari anak-anak Tuhan. Karena itu, mari kita menghidupi firman Tuhan dan meneladani Daniel dan ketiga temannya yang bersama-sama menghidupi firman Tuhan, setia dan teguh beriman kepada Tuhan. Justru mereka memenangkan proses seleksi dan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Karena itu, mari kita menerima firman Tuhan dan menghidupinya supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan yang kita lakukan. Semangat dan berjuang menjadi generasi muda yang berkarakter serta menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah menyapa kami dan menyemangati kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi generasi muda yang istimewa. Sebagaimana Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Mu, dan menerima makanan yang sederhana, yang khusus, tetapi terberkati. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kalah saing dengan orang-orang muda yang menikmati santapan dari istana Babel. Berkati firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada malam hari ini.
Biarlah setiap anak-anak-Mu, remaja, pemuda, HKBP Resort Karawang ini menikmati firman-Mu dan menerima firman-Mu, sehingga ini menggugah kami sebagai generasi muda, supaya kami meneladani Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya dengan kehidupan kami di dalam firman Tuhan, kami boleh bertumbuh dengan baik, berakar dan berbuah di dalam firman Tuhan. Karena itu tanamkanlah firman Tuhan ke dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan semangat dan generasi yang istimewa boleh menghidupi firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, sehingga hikmat yang daripada Tuhan boleh menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa dan kekasih. Berkati seluruh anak-anak-Mu, remaja, pemuda, HKBP Resort Karawang ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh di dalam iman, dan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang rendah hati, serta takut akan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan menjadi generasi yang menyukakan hati Tuhan dan membanggakan mereka sebagai generasi gereja, dan juga menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga. Berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah ketika kami mendengarkan firman ini, kami boleh mengimaninya dan mengamininya, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan kami yang menopang kami Tuhan bertumbuh dalam spiritualitas yang baik. Kami berserah diri kepadamu, pimpin kami Tuhan, tubuh dan roh dan jiwa kami. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, dan seluruh orang-orang di sekitar kami. Biarlah dengan berkat Tuhan kami bertumbuh menjadi generasi yang istimewa, generasi yang berkarakter, dan generasi yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan doa kami, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus kau dahulu menolong hatiku, manis dan sedang selalu terikat Tuhan. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.